Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Oktavina Hertalrianto, nomor NIM 2110046 dari 1B1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif dan hubungan interpersonal tenaga medis dengan pasien ganggu jiwa. Selanjutnya yaitu pengertian dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi di antara para petugas pemberi pelayanan yang dilakukan secara tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan juga dapat dipahami oleh penerima. Sehingga komunikasi efektif ini dapat mengurangi kesalahan dan menghasilkan perbaikan untuk keselamatan pasien. Selanjutnya, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yaitu hubungan yang sebagai seperangkat di antara dua orang atau anggota-anggotanya mengenai perilaku-perilaku mereka berdasarkan pola interaksi di antara mereka. Siklus dari hubungan interpersonal ada 5, yaitu yang pertama tahap perkenalan, kedua tahap penjajakan, yang ketiga tahap penggiatan, yang keempat tahap pengikatan, dan yang terakhir yaitu tahap kebersamaan. Pengertian dari tahap perkenalan yaitu kesan pertama sangat menentukan dan menjadi penting untuk membentuk citra. Selanjutnya, pengertian dari tahap penjajakan yaitu usaha mengenal diri orang lain, mencari perbedaan dan kesamaan dari masing-masing individu. Selanjutnya, pengertian dari tahap penggiatan yaitu awal terjadinya keintiman berbagai informasi pribadi yang akrab saat berinteraksi, sudah terbuka, dan frekuensi komunikasi semakin tinggi. Selanjutnya, pengertian dari tahap pengikatan. Tahap pengikatan merupakan terjadi hubungan formal, seperti pasangan, sahabat, kelompok, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pengertian dari tahap kebersamaan yaitu puncak hubungan interpersonal, seperti saling menerima, menghargai, dan saling menghormati. ID merupakan terdiri dari insting-insting, baik insting untuk hidup atau disebut juga dengan libido, maupun insting untuk mati. ID bekerja untuk memenuhi dorongan insting yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan fisik. ID ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan cara meningkatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cara bekerja ID ini yaitu menganut prinsip kesenangan. Selanjutnya yaitu ego. Ego ini merupakan aspek-aspek rasional dari kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengontrol ID. Ego ini berfungsi sebagai mediator antara ID dengan situasi dunia luar dan memfasilitasi interaksi antara keduanya. Ego mengikuti prinsip realitas yang mencoba menahan tuntutan ID yang ingin segera dipenuhi sampai ditemukannya objek yang tepat untuk memuaskan kebutuhan dan menurunkan tensi. Selanjutnya ada superego. Superego merupakan aspek moral dari kepribadian yang berasal dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Berkembang sejak masa kanak-kanak ketika individu menerima aturan tingkah laku dari orang tua atau pengasuh. Selanjutnya pengkajian. Pengkajian adalah tahap yang penting dalam proses keperawatan karena hasil dari pengkajian ini akan menentukan langkah selanjutnya dalam menangani masalah pasien. Pengkajian yang penting dilakukan pada pasien dengan gangguan jiwa, yaitu perilaku mengidentifikasi faktor predisposisi, stresor presipitasi, penggalian sumber-sumber coping, dan mekanisme coping yang digunakan. Sebagai seorang perawat, harus menggunakan kemampuan komunikasinya agar dapat mengidentifikasi data tentang pasien. Selanjutnya, intervensi merupakan rencana asuhan keperawatan dilakukan sesuai dengan diagnosis keperawatan dan tingkat kecemasan yang terjadi.
Beberapa rencana tindakan yang memerlukan kemampuan perawat dalam berkomunikasi yaitu membina hubungan saling percaya, meningkatkan kesadaran diri, pasien mengenal kecemasan yang terjadi, meningkatkan relaksasi, dan melindungi pasien. Rencana ini perlu dikomunikasikan kepada pasien agar mereka kooperatif dan dapat memberikan bekerja sama sesuai rencana. Selanjutnya, implementasi. Implementasi ini merupakan aktivitas penting dalam perencanaan karena menetapkan tujuan dan rencana tindakan keperawatan. Beberapa aktivitas yang direncanakan dan harus dikomunikasikan antara lain seperti pengaturan posisi, latihan nafas, dan batuk efektif, humidifier dan nebulizer, serta suction. Sesuai dengan rencana, beberapa tindakan yang dilakukan kepada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen antara lain seperti pengaturan posisi, latihan nafas dan batuk efektif, humidifier dan nebulizer, serta suction. Sebelum melakukan tindakan ini, penting bagi perawat untuk melakukan komunikasi terapeutik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan tahap terakhir dari proses keperawatan. Aktivitas ini dilakukan untuk mengukur pencapaian keberhasilan asuhan dan tindakan yang telah dilakukan pada pasien. Kecemasan komunikasi perlu dilakukan untuk mengetahui respon subjektif pasien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.